Perkenalkan, nama saya Ahmad Nebukadnezar Wahab. Ingin sedikit menjelaskan tentang POAC atau Planning, Organizing, Executing, dan Controlling pada manajemen strategi. Ya, pertama-tama mari kita ketahui dulu apa sih itu POAC. POAC adalah kerangka kerja dasar yang membantu manajer dalam mengelola aktivitas dan proses dengan cara yang terstruktur dan berarah. Perencanaan ini mengidentifikasi apa yang perlu dicapai dan bagaimana caranya. Pengorganisasian menyiapkan sumber daya yang diperlukan, pelaksanaan menerjemahkan rencana menjadi tindakan nyata, dan pengendalian memantau kemajuan dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Ini adalah pendekatan yang umum digunakan dalam manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dengan lebih efisien dan efektif, tentunya. Yang pertama adalah planning. Planning sendiri meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu harus SMART. SMART sendiri merupakan singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Pertama adalah specific. Spesifik artinya perencanaan harus jelas maksud maupun ruang lingkupnya tidak terlalu melebar atau tidak terlalu idealis. Yang kedua adalah measurable, yang artinya program kerja atau rencana harus dapat diukur tingkat keberhasilannya. Yang ketiga adalah achievable, artinya dapat dicapai jadi bukan angan-angan. Yang keempat adalah relevan, artinya relevansi berarti berfokus pada bisnis objektif Anda secara keseluruhan, serta tujuan yang Anda buat harus selaras dengan nilai-nilai dan long-term goals perusahaan. Dan time bound, artinya adalah batas waktu yang jelas, mingguan, bulanan, tribulan, semesteran, atau tahunan, sehingga mudah dinilai dan dievaluasi. Berikutnya adalah organizing. Organizing adalah salah satu fungsi manajemen yang sangat penting. Ini merujuk pada proses pengaturan sumber daya dan elemen-elemen organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan. Setelah perencanaan selesai, langkah selanjutnya adalah mengatur sumber daya dan elemen-elemen yang diperlukan untuk melaksanakan rencana tersebut. Ini melibatkan penentuan tugas, alokasi sumber daya, pembentukan tim, dan pengaturan struktur organisasi. Pengorganisasian yang efektif memastikan bahwa semua orang tahu peran mereka dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah actuating. Actuating adalah salah satu fungsi penting dalam proses manajemen. Yang ini mengacu pada tahap di mana rencana yang telah dibuat dalam tahap perencanaan dan disusun dalam tahap organisasi terubah menjadi tindakan nyata atau aktivitas operasional yang dilakukan oleh individu atau tim dalam organisasi. Manajer pada tahap ini harus memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan berjalan sesuai dengan rencana dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan. Berikutnya ada controlling. Controlling adalah salah satu fungsi kunci dalam manajemen yang berkaitan dengan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dicapai dengan efektif. Tujuan utama dari fungsi pengendalian adalah membandingkan kinerja aktual dengan rencana yang telah ditetapkan, mengidentifikasi perbedaan atau penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Tahap pelaksanaan melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dirancang. Ini juga mencakup menggerakkan tim dan sumber daya untuk melakukan tindakan sesuai dengan rencana. Manajer pada tahap ini harus memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan untuk mencapai tujuan berjalan sesuai dengan rencana dan mengatasi hambatan yang muncul selama pelaksanaan. Ya, sekian penjelasan tentang POAC kali ini. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Selamat sore, goodbye, see ya.